pagi ini saya ingin menyampaikan satu judul firman Tuhan, mencintai dengan caranya. Ya, mungkin masih meraba-raba, mencintai dengan caranya siapa ini? Caranya Tuhan atau caranya mereka berdua? Ya. Penting untuk kita memahami, Bapak Ibu, dalam kehidupan pernikahan itu ada satu kata yang sangat penting yang harus terus melekat dalam kehidupan pasangan suami maupun istri, yaitu apa? Kata mencintai. Awal mereka pacaran selalu dihadirkan dengan sebuah perasaan yang dinamakan jatuh cinta. Tetapi saudara, jatuh cinta dengan mencintai itu berbeda. Kalau jatuh cinta itu adalah satu perasaan sekilas yang mungkin ada durasi waktunya, yang mungkin cuma berapa bulan, berapa tahun, tetapi jikalau sudah meningkat dari jatuh cinta, maka kemudian menetapkan satu ketetapan, yuk kita nikah. Maka sejak saat itu juga kata jatuh cinta harus berubah menjadi mencintai. Kenapa? Karena hari-hari ke depan yang akan dilalui adalah sebuah kebersamaan dengan orang yang sama. Tabiatnya semua akan terbuka, karakternya semua akan kelihatan, cara marahnya gimana, kalau seneng bagaimana, ya kan? Maka disitulah dibutuhkan sebuah komitmen untuk mencintai. Maka dari itu, mencintai itu selalu identik dan dekat dengan yang namanya berkorban, yang namanya untuk terus tetap mencintai walaupun kadangkala kondisinya sulit untuk tetap mencintai. Seorang Jackson Brown, dia katakan begini, cinta adalah ketika kebahagiaan orang lain lebih penting dari kebahagiaanmu. Itulah mencintai. Bagaimana kita tetap membuat orang yang kita cintai tetap bahagia, walaupun kitanya sendiri kadangkala sakit untuk itu. Makanya saudara mungkin pernah mendengar atau melihat orang sudah sekian tahun pacaran, tapi kemudian ternyata menikahnya sama orang lain, dan kemudian dia bisa berkata, aku cukup bahagia kalau melihat engkau bahagia. Mungkin bisa jadi itu mencintai. Ya. Mencintai artinya adalah melimpah dengan pelayanan. Mencintai artinya juga melimpah dengan pemberian. Mencintai juga artinya melimpah dengan penerimaan kepada yang dicintainya. Sehingga cinta adalah satu bentuk perasaan yang tidak pernah bisa dipaksa dan juga tidak pernah bisa ditolak. Kita nggak pernah bisa membeli cinta. Kita nggak pernah bisa memaksa orang untuk jatuh cinta sama kita. Kita nggak pernah bisa untuk memaksa seseorang untuk benar-benar mau menerima kita apa adanya. Tetapi jika cinta itu datang dalam kehidupan, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menolak. Pokoknya kalau saya udah cinta sama kamu, kamu mau nolak juga terserah. Tapi tetap diberikan. Ya, tetap nggak bisa ditolak. Kenapa? Karena adanya di sini, adanya di hati. Nah, saya berdoa, kita semua berdoa supaya mencintai ini nantinya akan terus melekat dalam kehidupan Yosel dan juga Riri, atau karena sering manggilnya Yosel ya, panggilnya Yosel ya, Yosafat, William dan juga Riri. Kita berdoa supaya kata ini atau mencintai ini terus melekat dalam kehidupan mereka. Tapi Bapak Ibu, faktanya kalau kita melihat dalam pernikahan, cinta atau mencintai seringkali tidak selamanya menuju kepada kebahagiaan. Ada banyak orang yang dalam proses mencintai, dia pengen, wah, makanya menikah, anak-anaknya nanti kalau sudah menikah bahagia terus, ya kan?
Angan-angan kalau menikah sekian tahun punya anak, dan kemudian setelah punya anak, punya ini, punya itu, bayangannya enak semua, bahagia pokoknya yang ada di bayangan. Tapi ternyata waktu masuk dalam jenjang pernikahan, tidak seperti yang dibayangkan. Tidak seperti yang dibayangkan. Nah, kita akan melihat di sini apa sebenarnya yang dibutuhkan supaya pernikahan kita nantinya, atau pernikahan Yosel dan juga Riri, menjadi pernikahan yang bahagia. Kita dasari dengan satu konsep ayat firman Tuhan, Matius pasal 19. Saya akan membacakan Matius pasal 19, ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Matius 19 ayat 5 dan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini adalah ayat yang benar-benar dikonsep oleh Tuhan menjadi dasar sebuah pernikahan, khususnya pernikahan Kristen. Kenapa? Karena dari kitab Kejadian ayat ini dimunculkan, Tuhan sendiri yang ngomong. Dan kemudian di dalam Injil Matius, kata ini dikutip, diulangi lagi oleh Tuhan Yesus. Kata ini juga kemudian dikutip lagi oleh Paulus di dalam suratnya. Artinya apa? Ini ayat yang sangat penting, sehingga di situ ditekankan bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, saat orang Kristen menikah, seringkali ini menjadi sebuah momok. Ya, wah, konflik nih, gak bahagia nih di rumah tangga. Tetapi untuk mau berkata kita bisa, gak berani. Kenapa? Karena ada hukumnya ini, gak boleh diceraikan. Sehingga apa? Kebahagiaan lama-kelamaan yang tadinya enak, indah, mulai luntur. Sehingga apa? Rumah tangganya menjadi seperti neraka. Tuhan sudah persatukan dalam pernikahan, tidak boleh diceraikan manusia. Namun dalam perjalanan ternyata segala macam keadaan, ada kesulitan, ada tekanan, ada perselisihan, konflik, hubungan yang sudah gak harmonis lagi, itu akhirnya merujuk kepada satu kondisi, hilangnya kebahagiaan. Tapi kalau kalian, Yosel dan Riri, memperhatikan ayat ini, di sini ada satu kata kunci yang diulang. Dan kata ini kalau diulang-ulang, itu menjadi sebuah kata yang penting. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini kata ajaibku. Kata-kata satu. Ya. Kata satu, dua menjadi satu. Nah, ini yang akan kita pelajari. Singkat saya akan sampaikan, karena memang durasi kita nggak lama. Dua menjadi satu. Berarti apa? Berarti kedua belah pihak harus siap dengan segala konsekuensi. Di saat kalian mengucapkan janji nikah, berarti kata ini harus melekat. Apa artinya menjadi satu? Menjadi satu artinya apa? Setiap pribadi siap dipotong. Wow. Ya, siap dipotong. Kenapa? 1 tambah 1 sama dengan 1. Kalau di dalam pernikahan Kristen, karena 2 menjadi 1, bukan 2. 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah, untuk menjadi 1, maka yang 1 dan 1 ini harus dipangkas, dipotong setengah demi setengah. Makanya ayat ini tadi mengatakan mereka
berdua menjadi satu. Jadi dari dua pribadi harus dipotong setengah, yang satu dipotong setengah. Kemudian mereka harus menyatukan diri menjadi satu. Siap dipotong. Artinya apa? Artinya menyadari bahwa yang membuat diri kalian utuh itu adalah pasangan kalian. Coba pikirkan, waktu dipotong, permukaannya rata nggak? Nggak rata, tapi bisa disatukan. Ya, artinya apa? Permukaanmu mungkin nggak sesempurna seperti harapan pasanganmu. Permukaan pasanganmu mungkin nggak sesempurna seperti harapanmu. Mungkin kau bisa berkata, pendeta, saya ini nggak cocok, tetapi kalian bisa berjodoh. Kenapa? Karena memang tidak ada satu keluarga yang bisa cocok 100%. Nggak ada. Akan selalu ada yang namanya perselisihan, ada yang namanya ya silang pendapat, ada yang namanya ya satu egois, satu nggak mau ngalah, ada. Tapi mari sadari bahwa menjadi satu artinya apa? Kalian harus menyadari bahwa yang membuat diri utuh itu adalah pasangan. Saya ingatkan satu ayat yang kemarin terakhir waktu bimbingan pranikah saya sampaikan kepada kalian. Kejadian pasal 2 ayat 21 dan 22. Kejadian pasal 2 ayat 21 dan 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ini adalah pernikahan Adam dan Hawa. Yang menikahkan siapa? Tuhan. Perhatikan ayat ini, dikatakan lalu dibawa oleh Tuhan kepada manusia itu. Seorang laki-laki Adam, dia dibuat tidur dan kemudian diambil tulang rusuknya. Adam pribadi yang sempurna, tidak sempurna lagi. Kenapa? Karena diambil tulang rusuknya. Ya. Kemudian dari tulang rusuk dibangun seorang perempuan, Hawa. Hawa pun gak sempurna. Kenapa? Karena dibentuk hanya dari tulang rusuk. Tapi kemudian Hawa digandeng oleh Tuhan, sama seperti Riki gandeng Riri, dibawa, dipertemukan kepada Yosef. Jadi siapa yang membangun pernikahan? Tuhan. Dari dua pribadi yang gak sempurna, tapi dibuat untuk berjodoh, melengkapi tulang rusuk yang hilang sudah diketemukan. Amin. Jadi ini yang harus kita renungkan. Ketidaksempurnaan dalam pasangan kita atau di dalam diri pasangan kita banyak. Coba Riri sama Yosel, sebelum kalian nikah, saya yakin kalian sudah menemukan. Ini kalau lagi konseling pranikah dengan saya, ribut melulu di depan saya, dan saya senang. Ya, wah, saling tektoknya lumayan bagus, orang berpendidikan keren. Nah, tapi coba bayangkan kalian pegang kertas dan kemudian di atas kertas itu tulis judulnya adalah kekurangan pasanganku. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga sama, yang sudah punya pasangan hidup, suami atau istrinya. Coba dipikirkan, judulnya kekurangan pasanganku. Tulis di situ. Pasangan saya pelit, Pak. Tulis pelit. Atau mungkin terlalu royal, Pak, nggak bisa ngatur uang. Tulis, Pak, pasanganku main perasaan, dikit-dikit gede ambeknya, ya. Terus tulis. Atau mungkin, Pak, pasangan saya bukannya main perasaan, nggak punya perasaan. Jadi kalau ngomong asal ngomong aja. Ya, ada juga seperti itu kan? Ya, Pak, pasangan saya bawel, ya, kayak tape recorder. Atau ada yang bilang pasangan saya
pendiam, tulis data semua kekurangan demi kekurangan. Tapi setelah saudara data, coba sekarang ganti, judulnya dihapus. Judulnya diganti dengan yang tadinya kekurangan pasanganku, sekarang ganti kekuatan diriku. Artinya apa? Kalau Tuhan bawa seorang perempuan atau laki-laki hadir dalam hidup saudara, menjadi jodoh saudara hari ini, kekurangan itulah yang memang ada dan Tuhan jodohkan dengan saudara, karena Tuhan tahu engkau punya kekuatan untuk menanggung kekurangannya itu. Engkau punya kekuatan lebih untuk bisa menerima setiap kekurangan. Jadi jangan lihat kekurangannya dulu, tapi mari berkaca dan lihat, berarti aku kuat. Kalau istrimu boros, berarti engkau kuat. Engkau dikasih gaji lebih banyak oleh Tuhan, engkau dikasih berkat lebih banyak oleh Tuhan. Nah, ada sisi baik itu. Yang kedua adalah dua menjadi satu, artinya apa? Siap diikat. Tadi dikatakan mereka diikat, disatukan menjadi satu daging. Apa artinya satu daging? Berarti menjadi satu ikatan, satu hubungan, di mana kalian saling terikat satu dengan yang lain. Satu daging, satu tubuh ini kan, kalau jari kelingking kena duri, maka rasanya juga bisa nyampe ke hati. Kalau gigi sakit, maka yang lain, anggota tubuh yang lain juga merasakan. Kalau sarafnya kena satu aja, maka organ yang lain juga terasa, saudara. Itu artinya diikat. Itu artinya menjadi satu daging. Itu artinya menjadi satu yang saling membutuhkan. Maka dari itu, ini yang harus kita sadari. Natur manusia, semuanya mau saling dibutuhkan. Engkau diikat menjadi satu untuk bisa saling dibutuhin, saling direpotin. Ya, jika dalam pernikahan udah nggak mau ngerepotin pasangannya, hati-hati. Udah nggak mau ngerecokin, hati-hati. Udah nggak mau peduli, hati-hati. Umpamanya, Yosel, yang aku pamit ya, udah sono, nggak usah balik lagi, nggak usah direpotin lagi. Ya, udah repot urusannya. Jadi harus mau direpotin. Kenapa? Karena diikat menjadi satu. Saya kasih gambaran yang sederhana. Kalian pakai sepatu. Sepatu ini kalau hilang satu, maka yang satu nggak akan ada fungsinya. Nggak bakalan dimuseumkan, nggak bakalan dikasih figura, mesti akan dibuang. Tapi kalau ada lengkap, nggak ada yang lebih menonjol dari satu dengan yang lain. Semua sama. Demikian juga, kalian nggak akan lengkap kalau nggak berdua. Tapi hilang satu, nggak menjadi sempurna. Oleh karena itu, biarlah hari ini, mari jadilah pasangan yang bisa menggunakan waktu sebaik mungkin untuk mencintai pasangan. Bukan dengan apa yang menjadi keinginan kalian, tetapi yang menjadi keinginan pasangan kalian. Bahagiakan pasangan, cintai pasangan. Mau engkau untuk dipotong, meletakkan segala keegoisan, keakuan untuk mau diikat, untuk saling berhubungan dan membahagiakan satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan. Saya akhiri dengan satu hal yang perlu untuk kalian renungkan. Seringkali pasangan suami istri berusaha menjaga pernikahannya dengan apa? Suami kerja cari duit dengan harapan bisa membuat istrinya nyaman, mencintai dengan memberikan uang, memberikan rumah, memberikan mobil dan segala macam. Istri berusaha mencintai pasangannya dengan apa? Dengan beresin rumah, menjadi rumah yang nyaman, menjadi rumah yang bersih. Baju suaminya dicuci, digosok, rapi. Rumahnya bersih, nyaman. Makanan, dia berusaha memberikan makanan yang terbaik.
Tapi kadangkala yang dilupakan apa? Lupa kedua pasangan itu untuk memberi waktu, memberi telinga, memberi hidup untuk membangun kebersamaan. Ingat baik-baik, kehadiranmu jauh lebih penting daripada apa yang kau berikan selain itu. Biarlah ini semua menjadi dasar buat kalian masuk ke dalam jenjang pernikahan, rumah tangga.